Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film bergenre action adventure berjudul Tomb Raider yang dirilis pada tahun 2001. Tokoh utama di dalam film ini adalah Lara Croft yang diperankan oleh Angelina Jolie. Film ini menceritakan tentang seorang arkeolog muda bernama Lara yang saat itu tidak sengaja menemukan sebuah benda misterius pengatur waktu. Di sisi lain, ternyata ada juga sebuah organisasi rahasia yang menginginkan benda tersebut untuk dimanfaatkan kekuatannya. Organisasi itu bernama Illuminati. Akankah Lara bisa menghentikan niat dari organisasi tersebut? Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Pada zaman sekarang, di sebuah kota bernama Venice, Italia, diperlihatkan sebuah organisasi rahasia bernama Illuminati yang sedang membahas tentang tahap awal dari kesejajaran planet yang hanya terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Dikatakan bahwa ada sebuah benda kuno yang memiliki kekuatan pengatur waktu yang bisa digunakan pada saat terjadinya gerhana matahari saat tahap akhir dari kesejajaran planet. Misi dari organisasi tersebut ialah menemukan benda misterius itu yang kekuatannya akan dipakai untuk menguasai dunia, sesuai dengan ramalan kuno yang mereka percayai. Di sisi lain, di kediaman Lara, ia sedang memperhatikan tahap awal dari kesejajaran planet dan akan mencapai puncaknya saat gerhana matahari penuh yang akan terjadi dalam seminggu ke depan. Kemudian saat Lara sedang tertidur, ia bermimpi tentang masa kecil bersama ayahnya, yang saat itu ayahnya sedang bercerita tentang fenomena unik dari terjadinya kesejajaran planet, dan ketika Lara terbangun, ia mendengar samar, bunyi aneh dan langsung mencari asal bunyi tersebut. Ternyata bunyi tersebut berasal dari ruangan rahasia di bawah tangga, dan setelah dibuka, ia menemukan bahwa bunyi tersebut berasal dari sebuah jam. Lara kemudian meminta asistennya yang bernama Brice untuk menyelidiki jam tersebut. Itu dilakukan karena Lara merasa aneh dengan jam itu, karena menurutnya jam itu mulai berdetak saat berakhirnya tahap awal dari kesejajaran planet, dan juga waktu yang ditunjukkan oleh jam itu malah berjalan mundur. Ketika jam itu dihancurkan, di dalamnya ditemukan benda aneh berbentuk bulat dengan lambang segitiga serta memiliki simbol mata yang bersinar di tengahnya. Untuk mengetahui asal-usul benda tersebut, Lara kemudian mendatangi Mr. Wilson. Mr. Wilson merupakan sahabat dari almarhum ayah Lara, yang juga mengerti tentang benda-benda kuno. Di sana, Lara tanpa sengaja bertemu dengan Alex. Alex ini merupakan kenalan dari Lara yang memiliki profesi yang sama, yaitu arkeolog. Kembali ke Mr. Wilson, ketika dia melihat benda tersebut, dia tidak bisa menjelaskan apa-apa dan hanya bisa berspekulasi bahwa benda itu mungkin merupakan sebuah kunci untuk membuka sesuatu. Malam harinya, Mr. Wilson menghubungi Lara dan memberitahu bahwa ada seseorang yang bisa membantu Lara untuk menemukan jawaban dari benda misterius itu. Keesokan harinya, Lara langsung menemui orang yang dikatakan oleh Mr. Wilson. Orang tersebut bernama Manfred Powell, yang seperti kalian semua tahu bahwa dia adalah pria di awal tadi, yang merupakan bagian dari organisasi rahasia yang mengincar kekuatan tersembunyi dari fenomena terjadinya kesejajaran planet. Mr. Powell juga mengatakan kepada Lara bahwa dia mengenal ayah Lara dan berduka atas kematiannya. Namun ketika melihat foto dari benda yang Lara temukan, Mr. Powell beralasan dan mengaku bahwa dirinya tidak tahu apa-apa mengenai benda tersebut. Tetapi saat itu Lara sadar bahwa Mr. Powell sedang berbohong untuk menutupi sesuatu. Pada malam harinya, saat Lara sedang berlatih di rumahnya, Mr. Powell ternyata mengutus beberapa orang bersenjata untuk mengambil benda tersebut dari Lara. Tanpa basa-basi, pasukan bersenjata itu langsung menyerang kediaman Lara, namun tentu saja, Lara pun tidak tinggal diam dan langsung melawan mereka. Pasukan tersebut terbagi menjadi dua kelompok, sebagian melawan Lara, dan sebagiannya lagi berusaha untuk membobol tempat penyimpanan kunci tersebut. Lara menjadi terpojok karena kalah dalam jumlah dan juga kalah dalam persenjataan. Perlawanan Lara berakhir sia-sia dan kunci itu pun berhasil direbut oleh mereka dan langsung meninggalkan rumah Lara.
Setelah penyerbuan malam itu, Lara mendapatkan sebuah paket yang berisi surat. Ketika dibuka, surat itu ternyata ditulis oleh ayahnya sebelum ayahnya meninggal dan dikirim hari ini sesuai dengan instruksi. Isi dari surat itu hanyalah potongan kalimat dari buku karya William Blake. Karena hal itu, Lara akhirnya langsung mencari buku yang dimaksud. Ternyata di lembar terakhir dari buku itu terdapat simbol The All-Seeing Eye. Dan setelah dibuka di dalamnya, terdapat surat lagi yang isinya adalah informasi tentang benda unik yang berada di dalam jam tersebut. Itu merupakan sebuah kunci untuk menemukan kedua potong segitiga cahaya. Segitiga itu dibentuk dari pecahan meteor yang jatuh ke bumi saat terjadinya kesejajaran planet sebelumnya. Di suatu kota kuno, mereka menyembah segitiga itu karena kemampuannya untuk mengendalikan waktu. Itu juga memberikan pemiliknya kekuatan yang dapat digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan. Namun, kekuatan itu justru mengakibatkan kehancuran kota. Kemudian, untuk memastikan tidak ada lagi yang memegang kekuatan itu, akhirnya segitiga itu dibagi menjadi dua bagian dan disembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Potongan pertama tersembunyi di sebuah kuil kuno di Kamboja, yang di sekitarnya tumbuh bunga melati. Disitulah terdapat pintu masuknya dan harus berada di sana tepat pada saat tahap kedua dari kesejajaran planet. Ayah Lara juga menjelaskan bahwa Lara harus menemukan dan menghancurkan segitiga itu, karena menurutnya ada suatu perkumpulan yang dikenal dengan nama Illuminati yang berniat menggunakan kekuatan itu untuk hal yang berbahaya, yakni mewujudkan ramalan kuno yang mereka percayai. Tidak menunggu waktu lama, Lara pun langsung berangkat menuju Kamboja dengan bantuan dari teman-temannya. Dan ketika sampai, Lara langsung mengawasi kuil yang dimaksud ayahnya itu. Ternyata di kuil tersebut sudah ada Mr. Powell dan juga Alex yang sedang berusaha untuk membuka pintu kuil tersebut. Karena hal itu, Lara diam-diam mendekati kuil itu dari arah yang lain. Di sana dia menemukan kumpulan kupu-kupu serta bunga melati di sekitarnya. Di sisi lain, Mr. Powell dan Alex akhirnya berhasil membobol pintu masuk dan langsung memasuki kuil tersebut. Kembali ke Lara, saat Lara memetik bunga itu, tiba-tiba tanah di sekitar Lara mendadak runtuh yang membuat Lara terperosok dan jatuh tepat di dalam kuil. Saat di dalam kuil, Lara menyadari kehadiran Mr. Powell beserta anak buahnya. Ketika itu, mereka langsung mempersiapkan semuanya sesuai instruksi dari Alex. Di sisi lain, Lara yang tepat berada di atas mereka mempelajari keadaan sekitar dan menemukan posisi seharusnya dari kunci yang harus diletakkan. Namun ketika Mr. Powell menghitung mundur dan akan memasukkan kunci, Lara kemudian muncul dan mengatakan bahwa posisi kunci yang diperkirakan oleh Mr. Powell itu salah, serta meyakinkannya jika kesalahan itu akan membuatnya menunggu 5.000 tahun lagi. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Mr. Powell kemudian menuruti perkataan Lara dan memberikan kunci itu. Lara kemudian langsung memasukkan kunci itu ke tempat semestinya. Setelah itu, semuanya mulai bereaksi. Sebuah balok kayu tiba-tiba terlepas dan berayun ke arah kendi besar berisi air yang terletak di depan patung besar. Lara dan Powell menyadari bahwa balok besar itu harus memecahkan kendi. Namun, karena ayunannya lemah, Lara berusaha memberi beban agar balok itu bisa mengenainya. Usaha Lara kemudian berhasil. Akhirnya kendi itu pecah, dan saat air di dalamnya habis, kendi itu menyorotkan cahaya terang ke suatu titik. Dari titik itulah kemudian muncul potongan segitiga yang dikatakan. Saat Mr. Powell mencoba mengambilnya, potongan itu lebih dulu diambil oleh Lara, yang membuat anak buah dari Mr. Powell menodongkan senjata ke arah Lara. Namun keadaan menjadi aneh. Air raksa yang mendorong potongan segitiga itu merambat ke arah patung-patung yang berada di sana, yang akhirnya membuat patung-patung itu menjadi hidup. Patung-patung yang hidup itu pun kemudian menyerang semua orang yang berada di sana. Suasana di dalam kuil menjadi kacau karena keganasan dari patung-patung itu.
Sebagian dari patung kecil itu berhasil dihancurkan. Namun tidak lama kemudian, patung besar yang memegang kendi tersebut pun menjadi hidup. Lara mencoba menghadapi patung besar itu, sementara Powell dan anak buahnya keluar dari dalam kuil. Akhirnya, perlawanan yang dilakukan oleh Lara berhasil. Dia menghancurkan patung itu dengan menggunakan balok besar yang masih berayun. Lara yang kehabisan amunisi mencoba keluar dari dalam kuil. Namun dirinya justru dikejar oleh sebuah patung. Dan ketika dirinya berhasil keluar, patung tersebut tiba-tiba hancur saat berada di luar kuil. Dan saat Lara dipojokkan oleh Alex, Alex justru membiarkan Lara lolos. Beberapa hari kemudian, Lara bertemu dengan Powell dan membuat kesepakatan. Mereka berdua sadar bahwa untuk menuju ke potongan segitiga selanjutnya, mereka berdua membutuhkan potongan segitiga dan kunci yang saat ini dipegang oleh masing-masing dari mereka. Tidak hanya itu, Powell pun berjanji kepada Lara jika kekuatan itu bisa dimiliki. Kekuatan itu bisa mengembalikan ayah Lara dengan cara mengembalikan waktu. Namun, tawaran itu membuat pembicaraan mereka menjadi buntu karena Lara tidak mempercayai janji dari Mr. Powell. Singkat cerita, mereka semua melakukan persiapan dan kemudian pergi menuju lokasi potongan segitiga berikutnya yang bertempat di Rusia. Lokasi tersebut merupakan reruntuhan kota kuno yang dibangun di atas kawah meteor dan kemudian hancur akibat kekuatan dari segitiga itu. Namun, lokasi tersebut saat ini dijuluki zona mati. Julukan itu diberikan bukan tanpa alasan, karena di sekitar area itu semua peralatan elektronik maupun kendaraan tidak akan bisa dipakai. Dan untuk sampai ke tempat itu, mereka akhirnya menggunakan anjing yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian sampailah mereka ke kawah tersebut. Di sana terlihat sisa-sisa dari reruntuhan kota. Dan ketika sampai di ujung gua, Lara menemukan sebuah lonceng. Dan ketika lonceng itu dibunyikan, suara yang dihasilkan membuka pintu gua yang tertutup oleh es. Setelah itu, mereka semua masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat suatu alat mekanis berbentuk 9 planet yang mengitari matahari. Di tempat itu juga terdapat percikan cahaya yang dikatakan oleh Lara sebagai badai waktu. Gerhana matahari sebentar lagi akan terjadi. Itu membuat benda-benda di sana mulai bergerak. Mereka semua harus segera menemukan posisi kunci tersebut sebelum gerhana matahari berakhir. Lara beserta Alex pun berlomba untuk menemukannya. Ketika Lara berhasil menemukan posisinya dan meletakkannya, tiba-tiba Lara langsung terhisap masuk ke dalamnya. Kemudian Lara terlempar keluar dengan membawa potongan segitiga yang dicari. Ketika akan memasuki gerhana total, pemimpin dari Mr. Powell ditembak mati oleh Powell ketika berusaha menyatukan segitiga itu. Namun potongan itu tidak bisa bersatu saat Powell akan menyatukannya. Karena hal itu, Powell kemudian membunuh Alex untuk menekan Lara agar Lara mau untuk memberitahu cara menyatukan potongan segitiga itu. Lara yang tidak mempunyai pilihan lain kemudian melemparkan kunci tersebut ke arah percikan cahaya. Kunci tersebut kemudian menjadi terurai dan Lara mengambil pecahan kecil yang bersinar. Kemudian meletakkannya di sela-sela potongan segitiga. Segitiga itu pun kembali menyatu yang membuat Lara dan Powell masuk ke dunia imajinasi. Di sana mereka memperebutkan segitiga itu yang tentunya Lara yang memenangkannya. Segitiga itu kemudian membawa Lara ke hadapan ayahnya yang berada di dalam persimpangan waktu antara masa lalu dan masa sekarang. Di sana mereka berdua berbincang, yang intinya Lara ingin bersama ayahnya lagi. Dan diakhiri dengan ayahnya yang memperingatkan Lara untuk tidak memakai kekuatan itu lagi dan harus menghancurkan segitiga itu. Karena menurutnya tidak ada seorang pun yang boleh merubah masa lalu. Lara yang awalnya bersedih menjadi mengerti dan menjadi tegar karena perkataan dari ayahnya. Setelah itu, Lara kembali ke dunia nyata dan kembali ke waktu sebelum Powell membunuh Alex. Pisau yang tadi dilempar oleh Powell dirubah arahnya. Kemudian segitiga itu pun dihancurkan yang akibatnya waktu kembali normal dan Powell tertusuk oleh pisau yang dilemparnya sendiri. Melihat kejadian itu, para anak buah Powell kemudian meninggalkannya. Dan saat Lara akan meninggalkan tempat itu,
Powell justru memprovokasinya dengan mengeluarkan jam pocket kepunyaan ayah Lara. Ternyata yang membunuh ayah Lara adalah Powell. Mengetahui hal itu, Lara menjadi marah dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Mereka berkelahi di tengah situasi tempat itu yang akan segera hancur, akibat dihancurkannya segitiga cahaya tadi. Akhirnya Lara berhasil membalaskan dendamnya dengan membunuh Powell dan mengambil jam tersebut dari sakunya. Kemudian Lara berusaha menyelamatkan diri dari ruangan yang akan segera hancur itu dan pergi menggunakan anjing yang kebetulan masih berada di sana. Singkat cerita, Lara yang sudah berada di rumah kemudian mengunjungi makam ayahnya. Di sana Lara terlihat sudah tegar akan kepergian ayahnya dan setelah itu film pun selesai. Sedikit informasi terkait film ini, tentu teman-teman pernah mendengar Illuminati bukan? Organisasi atau perkumpulan rahasia ini konon menjadi salah satu organisasi yang ditakuti karena dapat mengontrol dunia. Mulai dari ekonomi, sains, kedokteran, hingga lingkaran politik di negara-negara besar. Mereka juga konon memiliki tujuan yang merujuk dari ramalan-ramalan kuno yang mereka percayai. Ayah Lara, yaitu Lord Richard Croft, sebetulnya adalah bagian dari organisasi Illuminati. Namun, dirinya kemudian menyadari bahwa menyalahgunakan kekuatan dari segitiga cahaya itu akan mengakibatkan malapetaka. Oleh sebab itu, dirinya akhirnya mengkhianati organisasi dan berniat menghancurkan segitiga itu. Namun, dirinya gagal dan akhirnya dibunuh oleh Mr. Powell. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga untuk menonton kisah dari Lara Croft di Tomb Raider 2 yang selanjutnya akan saya bahas. Sampai ketemu di video berikutnya.